Selamat bergabung kembali adik-adik mahasiswa pada mata kuliah Tata Niaga Pertanian. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai organisasi pasar dengan model SCP. Adapun subcapaian pembelajaran mata kuliah pada pertemuan kali ini yaitu diharapkan mahasiswa mampu menelaah organisasi pasar yang meliputi struktur, keragaan, dan perilaku pasar. Pendekatan SCP merupakan pendekatan yang mengkombinasikan semua aspek dari sistem pemasaran, yaitu S untuk market structure atau struktur pasar, C untuk market conduct atau perilaku pasar, dan P untuk market performance atau keragaan pasar. Konsep SCP ini mulanya dikembangkan di Amerika Serikat yang digunakan untuk menganalisis organisasi pasar barang industri. Tapi kemudian konsep ini banyak digunakan juga dalam sektor pertanian. Struktur pasar merupakan karakteristik organisasi dari suatu pasar yang menentukan hubungan antara para pembeli dan para penjual, antara penjual di pasar dengan para penjual potensial yang akan masuk ke dalam pasar. Unsur-unsur dalam struktur pasar yaitu tingkat konsentrasi, diferensiasi produk, dan rintangan masuk pasar. Sedangkan perilaku pasar adalah pola tingkah laku dari lembaga pemasaran dalam hubungannya dengan sistem pembentukan harga dan praktek transaksi, melakukan pembelian dan penjualan secara horizontal maupun vertikal. Sedangkan untuk keragaan pasar, ini adalah untuk mengukur sampai sejauh mana pengaruh real struktur dan perilaku pasar yang berkenaan dengan harga, biaya, dan volume produksi. Adapun hubungan antara struktur, perilaku, kinerja, pasar dapat dilihat pada gambar berikut ini. Konsep SCP merupakan teori yang digunakan untuk melihat kondisi struktur pasar dan persaingan yang terjadi pada pasar. Teori ini menjelaskan bahwa kinerja suatu industri sangat dipengaruhi oleh struktur pasarnya. Struktur pasar akan mempengaruhi perilaku dan strategi perusahaan dalam suatu industri, dan perilaku akan mempengaruhi kinerjanya. Jadi, berdasarkan gambar ini, menurut Rosiana, struktur pasar yang tercipta dalam suatu pasar akan menentukan bagaimana pelaku industri berperilaku. Kemudian akibatnya dari struktur dan perilaku ini adalah penilaian terhadap suatu sistem pemasaran yang disebut sebagai kinerja pasar. Kemudian, pendekatan pada struktur perilaku dan kinerja pasar dapat dilihat pada gambar berikut ini. Gambar ini menunjukkan bahwa kerangka analisis hubungan antara variabel-variabel yang terdapat pada struktur, kemudian perilaku, dan kinerja merupakan suatu mata rantai yang mempengaruhi dan sulit untuk dipisahkan. Lebih lanjut, kita akan membahas komponen dalam model SCP ini satu persatu. Yang pertama adalah struktur pasar. Karakteristiknya adalah untuk melihat ukuran jumlah pembeli dan penjual yang dapat menjamin suatu intensitas persaingan yang memadai dalam hal harga dan kualitas. Kemudian akan dilihat bebas atau sukarnya keluar masuk pasar. Yang terakhir adalah jumlah penjual yang memadai untuk mendorong peningkatan investasi dalam usaha niaga. Struktur pasar dalam garis besarnya dibagi menjadi dua kelompok, yaitu struktur pasar persaingan sempurna dan struktur pasar persaingan tidak sempurna. Jadi di pembahasan sebelumnya, kalian sudah mempelajari mengenai bentuk-bentuk pasar. Jadi secara garis besar itu dibagi menjadi dua kelompok, pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan sempurna ini merupakan struktur pasar dengan karakteristik adalah pasar sebagai price taker. Kemudian perusahaan bebas untuk keluar masuk pasar atau industri. Produk yang dipasarkan homogen dan tidak ada kelebihan permintaan dan penawaran.
Sedangkan untuk struktur pasar persaingan tidak sempurna, memiliki karakteristik yaitu dapat menentukan harga atau price setter. Kemudian kurva demand-nya akan menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Dapat memilih kombinasi harga dan jumlah yang dapat dijual pada kurva demand tersebut dan dapat mengatur harga. Yang kedua yaitu perilaku pasar. Perilaku pasar ini merupakan perilaku partisipan, yaitu pembeli dan penjual, strategi atau reaksi yang dilakukan partisipan pasar secara individu atau kelompok dalam hubungan kompetitif atau negosiasi terhadap partisipan lainnya untuk mencapai tujuan pemasaran dalam struktur pasar tertentu. Perilaku yang cocok untuk merumuskan kondisi pasar yang mensejahterakan di negara-negara yang sedang berkembang itu meliputi satu, praktek-praktek penentuan harga yang mendorong dilakukannya grading dan standarisasi komoditi. Kemudian seragamnya biaya pemasaran, praktek-praktek penentuan harga bebas dari kolusi dan taktik yang tidak jujur atau perdagangan gelap, dan yang terakhir adalah kebijaksanaan harga yang mendorong perbaikan mutu produk dan meningkatkan kepuasan konsumen. Ada 3 cara perilaku pasar. Yang pertama yaitu penentuan harga dan setting level of output, yaitu penentuan harga adalah penetapan harga di mana harga tersebut tidak berpengaruh terhadap perusahaan lain, ditetapkan secara bersama-sama penjual atau penetapan harga berdasarkan pemimpin harga. Kemudian yang kedua adalah produk promotion policy, dapat dilakukan melalui pameran dan iklan atas nama perusahaan. Yang ketiga yaitu predatory and exclusionary tactics. Jadi strategi ini bersifat ilegal karena bertujuan untuk mendorong perusahaan pesaing untuk keluar dari pasarnya. Praktik-praktik bisnis yang biasa dilakukan perusahaan dalam perilaku pasar ini adalah yang pertama kebijakan penentuan harga, kemudian promosi penjualan, berusaha menguasai bahan baku atau integrasi vertikal ke belakang, serta berbagai strategi lainnya yang dilakukan untuk mencapai hasil pasar yang lebih spesifik. Nah, yang ketiga yaitu keragaan pasar. Keragaan pasar atau kinerja pasar ini merupakan hasil atau pengaruh dari market struktur dan market conduct-nya, yang dalam realita dapat terlihat dari produk atau output, harga, dan biaya pada pasar-pasar tertentu. Misalnya, efisiensi harga atau biaya produksi, biaya promosi penjualan, volume penjualan, dan efisiensi pertukaran. Indikator dari kinerja yang dapat memaksimalkan efisiensi di negara-negara berkembang yaitu kemajuan teknologi, orientasi untuk perkembangan lembaga petaniaga komoditi, efisiensi penggunaan sumber, dan perbaikan produk, maksimisasi jasa, dan minimisasi biaya. Kinerja pasar ini merupakan gabungan antara struktur pasar dan perilaku pasar yang menunjukkan terjadi interaksi antara struktur pasar, perilaku pasar, dan kinerja pasar yang tidak selalu linier, tetapi saling mempengaruhi yang dapat dilihat dari nilai margin pemasarannya, farmer share, RC ratio, dan integrasi pasar. Kemudian, menurut Sudiono dalam Asmarantaka 2014, keragaan pasar merupakan hasil keputusan akhir yang diambil dalam hubungan dengan proses tawar-menawar dan persaingan harga. Keragaan pasar ini merupakan refleksi atau dampak dari struktur dan perilaku pada harga produk, biaya, dan jumlah serta kualitas dari output. Jadi, analisis SCP ini merupakan paradigma standar yang menegaskan hubungan langsung antara tingkat konsentrasi pasar dengan tingkat kompetisi di antara perusahaan partisipan pasar. Pendekatan SCP ini merupakan pendekatan agregat dari keseluruhan karakteristik, jenis-jenis pasar, perilaku, dan sistem pasar. Penerapan yang layak dari kriteria SCP akan membantu mengarahkan sistem tata niaga atau pemasaran di negara berkembang menuju tujuan yang pertama, efisiensi yang lebih tinggi dari penggunaan sumber, yang kedua, meningkatkan penyerapan tenaga kerja,
Yang ketiga, harga di tingkat konsumen yang lebih rendah dan pembagian margin yang adil kepada produsen. Yang keempat, pembangunan dan pertumbuhan sektor jasa tata niaga. Yang kelima, meminimisasi produk yang hilang. Yang keenam, mendidik konsumen dalam hal harga dan kualitas. Yang ketujuh, meningkatkan intensitas persaingan sambil memberikan konsekuensi yang diinginkan. Untuk lebih memahami mengenai penerapan analisis SCP ini, kalian dapat menambah bahan bacaan, yaitu jurnal ataupun artikel mengenai hasil penelitian yang menggunakan model atau pendekatan SCP. Contohnya adalah seperti yang tertampil di slide, yaitu hasil penelitian Muhammad Fajar Ali, Suryati Situmorang, dan Ketut Murniati mengenai analisis efisiensi pemasaran kubis di Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus. Kemudian ada lagi hasil penelitian Reza Kusuma, Wan Abbas Zakaria, dan Suryati Situmorang, yaitu mengenai analisis usaha tani dan pemasaran bawang merah di Kabupaten Tanggamus. Demikianlah materi kita pada topik organisasi pasar dengan model SCP. Terima kasih. Sampai bertemu kembali di pertemuan selanjutnya.